Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Social Learning, akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Pointan Melani Akbar. Yang kedua, ada Muhammad Sunanjaya Irmawan. Yang ketiga, ada Muhammad Fatwa. Yang keempat, ada Muhammad Ubaidillah. Yang kelima, ada Andi Alfatira Nur Aisyah. Yang keenam, ada Zair Muzaitir. Dan yang terakhir, ada Faris Ramlan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa subjek pembahasan. Yang pertama, teori social learning. Yang kedua, konsep-konsep dasar social learning. Yang ketiga, unsur utama dalam peniruan. Yang keempat, ciri-ciri teori pemodelan. Yang kelima, determinisme resiprokal. Dan yang terakhir, ada proses meditasi social learning. Nah, menurut Albert Bandura, manusia mempelajari sesuatu dengan cara meniru perilaku orang lain. Next. Pembahasan pertama, mengenai teori social learning akan dibahas oleh Muhammad Fatwa. Kepada Fatwa disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Teori social learning. Social learning theory atau teori belajar sosial adalah pengembangan karya Cornel Montgomery dari tahun 1843 sampai 1904. Montgomery mengajukan pemikiran bahwa belajar sosial terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama, kontak dekat. Yang kedua, imitasi terhadap pihak yang superior. Yang ketiga, memahami konsep yang perilaku. Memahami konsep yang perilaku yang hendak ditiru. Dan yang keempat, perilaku modal peran. Bandura kemudian melengkapi pemikiran Rotter, sekaligus melengkapi karya Miller dan Dollar. Menurut Bandura, manusia bukanlah makhluk yang sekadar meniru apapun yang ia lihat. Manusia bisa memilih perilaku, apa yang ia pilih dan mana yang ia buang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Kemudian pembahasan kedua mengenai konsep dasar social learning yang akan dibahas oleh Andi Alfatira Nur Aisyah dan Muhammad Sunanjaya Irmawan. Kepada mereka disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas 3 konsep dasar social learning. Yang pertama itu ada harapan atau ekspektasi. Pengetahuan harus mampu mewujudkan apa yang ia inginkan dari lingkungan. Dan kepercayaannya terhadap sesuatu harus sesuai dengan kepercayaan lingkungan. Yang kedua itu ada belajar observasional. Individu mendasari pengetahuannya dengan mengobservasi orang lain di dalam lingkungan. Yang ketiga itu ada kapasitas behavioral, merujuk pada fakta bahwa pengetahuan seseorang diperlukan untuk mempengaruhi perilakunya. Saya serahkan ke Sunanjaya untuk membahas lebih lanjut. Baik, selanjutnya yaitu determinisme resiprokal. Orang saling meniru perilaku saat mereka berinteraksi. Ketika seseorang berada di satu lingkungan, ia akan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu reinforcement, respon dari orang lain yang dapat memperkuat atau melemahkan sesuatu perilaku. Dan terakhir yaitu verifikasi diri, keyakinan seseorang terhadap sendiri. Jika seseorang yakin terhadap pengetahuannya, ia akan bertindak berdasarkan pengetahuannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pembahasan ketiga mengenai unsur utama dalam peniruan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi unsur utama dalam peniruan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, perhatian atau atensi. Pengamatan secara selektif dari banyak pengaruh si model. Kemudian yang kedua ada mengingat atau retensi, maksudnya hasil disimpan dalam memori. Kemudian yang ketiga ada reproduksi gerak, maksudnya adalah menghasilkan sebuah perilaku. Kemudian yang keempat ada motivasi, artinya subjek dapat termotivasikan untuk melakukan perilaku yang dimodelkan. Kemudian ada pembahasan keempat mengenai ciri teori pemodelan yang akan dibahas oleh Muhammad Ubaidillah. Kepada Ubay dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ciri-ciri teori pemodelan. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Ketiga,
Pelajar meniru sesuatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang terakhir, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai. Diakhiri dengan penguatan yang positif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah pembahasan kelima mengenai determinisme resiprokal yang akan dibahas oleh Faris Ramlan. Kepada Faris, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan determinisme resiprokal. Bandura menyatakan konsep resiprokalitas triadik, yaitu perilaku orang serta lingkungan semua orang bekerja secara interaktif atau saling mempengaruhi. Tindakan manusia tersebut merupakan hasil interaksi 3 variabel. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, pembahasan terakhir atau pembahasan ke-6 adalah proses meditasi social learning yang akan dibahas oleh Zair Muzaitir. Kepada Zair, disilahkan. Terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membahas proses meditasi social learning. Yang pertama itu model langsung. Seorang yang nyata berada di dekat peniru melakukan suatu perilaku. Yang kedua, model instruksi verbal. Seorang menyebutkan perilaku dan ciri-cirinya secara detail. Yang ketiga, model simbolik. Karakter nyata atau fiktif yang menampakkan perilaku melalui media, bisa berupa buku, video, atau film. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.